Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahari, apa kabar hari ini? Semoga Sobat Bahari kapanpun dan dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan podcast Bincang Bahari episode 8 kali ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Bersama saya Intan yang akan menemani Sobat Bahari bincang-bincang hari ini dengan tema yang menarik tentunya, yaitu tambak sehat, panen hebat. Nah, Sobat Bahari, di dalam budidaya, kualitas air dan kesehatan ikan merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan kualitas air yang terjadi secara perlahan seringkali tidak disadari oleh pembudidaya, namun dapat berdampak besar terhadap pertumbuhan, produktivitas, dan bahkan tingkat kelangsungan hidup ikan di tambak. Nah, oleh karena itu, pemantauan kualitas air dan pemeriksaan kesehatan ikan secara berkala menjadi langkah yang penting dalam mencegah kerugian dan meningkatkan keberhasilan budidaya. Disinilah Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan hadir sebagai mitra pembudidaya, membantu pembudidaya memperoleh informasi yang akurat melalui berbagai layanan pengujian. Nah, hari ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Ibu Dewi Nur Setiorini SPIM Link dan Bapak Wahrul Yusuf. Baik, selamat datang Ibu Dewi. Ya, selamat datang Mbak Intan. Halo sahabat Bahari. Baik, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Intan. Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, teman-teman, sebelumnya Ibu Dewi adalah Ibu Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, dan Bapak Yusuf adalah petambak tradisional plus di Kabupaten Sidoarjo. Nah, beliau ini merupakan salah satu pemenang juara 1 kelompok pembudidaya EcoStream Sidoarjo tahun 2011. Nah, baik, untuk mengawali bincang-bincang kita hari ini, mungkin kita bisa tanya ke narasumber pertama kita terlebih dahulu, yaitu Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi, bisa diceritakan terlebih dahulu kepada Sobat Bahari mengenai Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan apa saja tugas dan fungsi laboratorium dalam mendukung sektor budidaya perikanan. Terima kasih Mbak Intan. Laboratorium UPT Kesehatan Ikan dan Lingkungan ini berada di Jalan Perikanan nomor 746 Kalianyar Bangil ya. Berdasarkan Perda nomor 74 tahun 2018, kami mempunyai tugas pokok dan fungsi. Yang pertama adalah melakukan kegiatan pelayanan, pengujian. Kemudian yang kedua, melakukan pendampingan teknis kepada pembudidaya ikan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan yang ada di masyarakat. Laboratorium kami ini mempunyai 14 SDM yang alhamdulillah kompeten sekali di bidangnya masing-masing. Jadi ada mikrobiologi, ada kimia, ya, kemudian ada patogen maupun penyakit ikan seperti pengujian biologi molekuler. Itu seperti itu Mbak Intan. Ya. Untuk saat ini, apakah LKIL ini sudah terakreditasi ya Ibu? Untuk LKIL Mbak Intan ya, laboratorium kami ini sudah terakreditasi mulai tahun 2009 ya. Jadi akreditasi ISO 17025 2017 ya oleh Komite Akreditasi Nasional. Dengan akreditasi ini laboratorium kami diakui ya baik di dalam maupun di luar negeri ya. Kemudian pengujiannya juga dari dalam dan luar provinsi. Satu Indonesia itu bisa mengujikan di tempat kami. Jadi laboratorium kami sudah kompeten ya, kompeten, akurat dan teruji hasilnya. Itu seperti itu. Nah, layanan apa saja nih Bu yang bisa dimanfaatkan oleh pembudidaya? Pembudidaya itu bisa memanfaatkan layanan kami. Yang pertama pengujian kualitas air. Pengujian kualitas air ini meliputi contohnya DO ya, pH, nitrit, nitrat, itu seperti itu Mbak Intan. Kemudian pengujian patogen ikan ya, parasit ikan, penyakit ikan itu ya. Kemudian yang ketiga juga pengujian pakan ikan, itu seperti itu. Untuk pengujiannya sendiri Bu, itu bisa dari mana saja ya Ibu? Bisa dari seluruh Indonesia? Untuk pengujiannya itu bisa dari mana saja Mbak Intan ya. Bisa dari pembudidaya ikan, bisa dari
masyarakat umum. Dari mahasiswa ya, mahasiswa itu biasanya mengujikan sampelnya di tempat kami. Rata-rata itu dari mahasiswa Brawijaya, dari Trunojoyo, dari UNER, semua mahasiswa yang ada di Jawa Timur itu insya Allah sudah pernah mengujikan di tempat kami ya, untuk keperluan tugas akhirnya gitu ya. Kemudian juga masyarakat luas ya, dari instansi ya. Biasanya pembudidaya itu ada yang langsung ke tempat kami untuk mengujikan, atau bisa melalui penyuluhnya. Jadi penyuluh-penyuluh di Dinas Perikanan Kabupaten Kota ini kan ada penyuluh-penyuluh ya Mbak Intan ya. Nah biasanya mereka ini yang lebih familiar kepada pembudidaya gitu ya. Jadi pembudidaya ini ada yang langsung ke tempat kami, atau yang bisa melalui penyuluhnya. Itu penyuluhnya datang ke tempat kami, itu seperti itu. Jadi kami siap melakukan pengujian ya pada masyarakat luas, baik pembudidaya, masyarakat umum, mahasiswa, itu bisa datang ke tempat kami untuk mengujikan di tempat kami gitu. Untuk waktu layanannya sendiri Bu, seperti apa kalau di LKIL? Untuk waktu layanannya itu sesuai jam kerja ya Mbak Intan ya. Jadi mulai 7:30 sampai jam 4 sore. Kami ada petugas penerima layanan. Jadi di front office di depan itu ada 2 orang petugas kami yang menerima. Jadi Bapak dan Ibu pembudidaya ya, siapapun yang datang ke tempat kami pasti akan diterima di depan ya, dilayani di depan. Kemudian nanti oleh petugas kami akan dicatat ya, akan ditanyakan sampel yang akan diujikan itu apa saja, itu seperti itu. Kemudian nanti oleh petugas kami juga akan disampaikan ini kira-kira berapa lama pengujiannya, itu seperti itu. Nah nanti hasilnya Mbak Intan itu bisa lewat WA bisa, ya, atau mungkin pembudidaya mau datang lagi ke tempat kami juga bisa. Nanti bisa diambil ya lembar ujinya, atau minta dikirim juga bisa, itu seperti itu. Jadi pembudidaya ini bisa konsultasi terlebih dahulu ya Bu lewat bisa, bisa. Jadi kami punya telepon khusus ya, pelayanan khusus, bisa WA, bisa telepon, dan siap ya selama jam kerja bisa. Jadi mau konsultasi terkait permasalahan yang ada di lapang bisa. Dan kami juga punya armada sepeda motor maupun mobil ya, mobil Fish Clinic. Jadi kalau sepeda motor kan nanti bisa menjangkau tempat-tempat yang mungkin tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 ya, mobil Fish Clinic. Tapi kalau bisa itu kami mobil Fish Clinic bisa datang ke tempatnya Bapak dan Ibu pembudidaya di 38 kabupaten kota ya. Jadi bisa datang sendiri atau tim kami yang datang ke lapang, itu seperti itu. Nah, jika Sobat Bahari ingin mengujikan sampel ke laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bagaimana Bu prosedurnya? Prosedurnya itu sangat mudah ya Mbak Intan, karena memang kita itu kan harus memberikan layanan yang terbaik ya, layanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami siap ya selama jam kerja itu ya, 2 petugas kami yaitu melayani. Jadi melayani pembudidaya, melayani masyarakat yang datang ke tempat kami untuk menguji. Silakan monggo datang, itu silakan. Jadi kami akan menerima ya, akan menerima dengan senang hati ya, akan memberikan pendampingan, akan menerima konsultasi. Misalnya ada pemuda yang mau konsultasi ya terkait permasalahan di lapang, akan kami terima dengan senang hati. Bahkan misalnya kami perlu datang ke lokasi gitu ya, misalnya ada di Blitar gitu yang perlu didatangi, ada permasalahan terkait kualitas air ya, misalnya ini kolam lele gitu ya, oh ternyata airnya kok bermasalah dan sebagainya, tim kami siap ya. Jadi ada tim khusus kami yang siap untuk datang untuk mengecek ya, dengan tadi yang saya sebutkan tadi, kami punya armada mobil Fish Clinic sama sepeda motor. Jadi sepeda motor ini mungkin karena sepeda motor ya Mbak Intan ya, mungkin yang dekat-dekat atau yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4, itu seperti itu ya. Jadi pembudidaya bisa datang tidak hanya waktu ada masalah saja ya Ibu ya? Iya betul, betul Mbak Intan. Jadi kami malah senang ya, terbuka. Jadi kalau pembudidaya itu mau berdiskusi ke tempat kami, jadi jangan sampai mereka itu takut ya, karena sementara ini kan
ada ya paradigma mungkin pemuda-pemuda kenapa kok nggak datang ke kantor gitu ya, kadang merasa sungkan dan sebagainya. Tapi staf kami 14 staf kami yang ada di lab ini baik semua ya, responsif ya, memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembudidaya, kepada masyarakat. Jadi apapun konsultasi akan dilayani itu, jadi akan dilayani dengan baik gitu. Dan tidak ada biaya, Mbak Intan. Jadi kalau konsultasi gitu ya, takut kan nanti ada biaya, tidak ada biaya. Jadi biaya itu adalah biaya pengujian yang sudah ditetapkan di Perda, itu seperti itu. Berarti gratis ya Ibu ya? Iya, gratis pelayanannya. Jangan takut, bisa datang, bisa telepon, bisa WA, tim kami siap. Bisa lewat Instagram mungkin Ibu? Ada. Jadi untuk medsos kami ada, Mbak Intan ya, ada Instagram. Jadi nanti bisa melihat kegiatan-kegiatan kami ya, maupun informasi-informasi terkait penyakit ikan, terkait pengujian ikan, terkait monitoring, terkait pembinaan, itu semua ada di Instagram kami ya. Dan kami ada seksi pengendalian ya, seksi pengendalian itu juga melakukan pendampingan kepada pembudidaya gitu. Nah, jadi bisa dilihat di situ. Kinerja kami, kegiatan kami ada di Instagram. Silakan nanti bisa dibuka Instagramnya UPT LKIL Umbulan. Itu banyak sekali kegiatan kami di situ. Oke. Nah, kalau saat ini Bu, adakah inovasi atau pengembangan layanan yang sedang dilakukan oleh LKIL? Ya, Mbak Intan, tadi sempat saya singgung ya, jadi terkait mobil Fish Clinic, ya, mobil Fish Clinic ini adalah salah satu inovasi dari kami, dari UPT LKIL, ya. Inovasi ini adalah mempermudah, jadi namanya inovasi layanan itu adalah mempermudah masyarakat, pembudidaya untuk mendapatkan pelayanan. Memang sementara ini ada satu yang ready ya, sebetulnya ada dua. Jadi ada PV sama ada mobil yang agak besar ya. Nah, di mobil itu sudah ada peralatan, Mbak Intan ya, peralatan kami bisa melakukan pengujian di lapang, itu seperti itu. Jadi misalnya ini Pak Yunus misalnya ada permasalahan di lapang, kami bisa segera ke sana gitu ya. Tapi memang peralatan yang ada di mobil Fish Clinic ini tidak semuanya ada di situ ya, karena ada peralatan misalnya biologi molekuler dan sebagainya itu kan harus diuji di laboratorium, okay? Jadi mungkin yang kualitas air itu bisa kami langsung di lokasi, kami lakukan pengujian di lokasi. Nanti hasil ujinya langsung di lokasi ya Ibu? Iya, bisa. Kemudian kalau itu membutuhkan skala laboratorium, itu akan kami bawa ya, sampelnya kami bawa ke kantor. Nah, kita lanjutkan untuk pengujian di kantor seperti itu. Ini tujuannya supaya memang hasilnya itu akurat ya Mbak Intan ya. Jadi hasilnya itu akurat dan kita memang memberikan pelayanan yang maksimal ya, maksimal kepada pembudidaya, itu seperti itu. Jadi mohon maaf, tidak asal-asalan gitu ya. Jadi kalau memang di lapang belum teratasi, belum selesai, perlu ada pengujian lebih lanjut, ya akan kita bawa ke kantor. Karena di kantor kami, Mbak Intan, itu peralatannya juga lengkap ya, peralatan kami lengkap. Nah, masing-masing juga sudah ada standarnya, masing-masing juga sudah ada SDM-nya. Nah, SDM di kami ini juga kompeten semua, Mbak Intan, karena kami rutin melaksanakan uji profesiensi. Nah, uji profesiensi ini diikuti oleh laboratorium. Nah, ini biasanya diadakan oleh pusat. Yang terakhir kemarin kami uji profesiensi yang dilaksanakan oleh Lab Serang, itu seperti itu. Jadi uji profesiensi, uji banding gitu ya, untuk melihat kompetensi dari SDM kita gitu. Dan alhamdulillah hasilnya sesuai semua, bagus semua itu. Kemudian juga laboratorium kami ini masuk di jejaring, Mbak Intan ya, jejaring laboratorium. Karena dengan jejaring itu informasi kan selalu update ya, tiap tahun, tiap bulan, informasi apapun ada di situ dan kami bisa mengakses gitu. Jadi bisa meningkatkan ya kualitas kami di situ, saling belajar di situ ya. Jadi mungkin ada ilmu yang baru itu bisa kami pelajari di situ, bisa kami sebarluaskan, bisa kami coba ya di SDM kami itu yang keunggulan dari jejaring. Kemudian yang terakhir ini kami juga sebagai laboratorium official control ya, kemarin tahun ini kebetulan, jadi kemarin Januari
kami sudah divisit ya dari tim dari pusat ya, dan SK-nya sudah keluar ini Mbak Intan. Jadi laboratorium official control ini juga merupakan keunggulan bagi kami ya. Karena apa? Dengan laboratorium official control itu aksesnya itu semakin terbuka. Jadi pembudidaya tidak hanya di Jawa Timur saja, dari luar ya, se-Indonesia itu bisa melihat keberadaan lab kami, bisa mengujikan ke lab kami gitu. Dan insya Allah kami siap dengan SDM yang ada, karena SDM kami juga rutin ya mengikuti kegiatan pelatihan ya, mengikuti kegiatan uji profesiensi, itu seperti itu. Saya kira itu Mbak Intan. Untuk waktu pengujiannya sendiri Ibu, lama atau cepat ini? Untuk waktu pengujiannya, jadi waktu pengujian ini kan ada masing-masing ada standarnya, ada SOP-nya gitu ya Mbak Intan ya. Jadi kalau pengujian pH gitu kan mungkin lebih cepat, tidak bisa biologi molekuler gitu ya, itu disamakan dengan pH karena butuh proses ya, butuh tahapan, ada SOP-nya. Jadi pengujian kami antara 3 sampai 6 hari gitu. Jadi kalau seperti DO, pH itu mungkin enggak sampai 3 hari Mbak Intan, itu bisa selesai gitu ya. Tapi kalau yang lebih kompleks gitu ya, nah itu biasanya membutuhkan waktu 5 sampai 6 hari, itu seperti itu. Tapi kami langsung menyampaikan. Jadi kalau hasilnya sudah selesai, langsung kami sampaikan gitu ya kepada pembudidaya atau mungkin masyarakat yang umum yang mengujikan kepada kami, itu segera kami sampaikan. Jadi bisa lewat WA, bisa datang untuk diambil, atau bisa dikirimkan, itu seperti itu. Biasanya kesepakatan di awal Mbak Intan. Jadi ini Pak, nanti hasilnya bagaimana, apa diambil ke sini lagi, atau oh anu aja Bu dikirimkan. Nah itu akan kami kirimkan, itu seperti itu. Berarti maksimal pengujiannya 6 hari ya Ibu ya? Iya. Dan itu nanti seperti dapat itu. pendampingan ya dari Laboratorium Kesehatan Ikan? Iya, itu seperti itu Mbak Intan. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Wahrul Yusuf. Nah, Bapak selaku pembudidaya tambak tradisional plus, mungkin bisa diceritakan nih kepada Sobat Bahari, awal mula usahanya seperti apa Pak? Ya, awal mula berbudidaya udang windu dan bandeng saya mulai tahun 1990. Jadi kebetulan tambak yang kami kelola ini adalah tambak keluarga, usaha keluarga. Untuk budidaya udang dan bandeng sendiri, pada masa itu kan ada banyak kematian karena kalau menurut informasinya tahun-tahun 90 itu kan ada banyaknya tambak intensif, berdirinya tambak intensif, jadi sehingga polusi air ini sangat berbahaya sekali untuk kelangsungan budidaya udang, terutama untuk tambak tradisional. Dengan seiringnya waktu, akhirnya saya banyak belajar untuk bisa mengetahui apa sih sebetulnya yang kegagalan ini, termasuk kurangnya informasi, masalah kualitas air, masalah penyakit, masalah lain yang lebih kompleks lagi yang ada di situ. Tahun 2003 saya mulai bergabung dengan Athina. Kalau dulu pertama kali Athina itu bukan Athina namanya, ATJ, Alternative Indonesia, perusahaan Jepang memang. Di situ saya mulai mengenal namanya lab ini, uji kualitas ini. Ya memang karena dia itu perusahaan, jadi dia mempunyai lab yang sangat lengkap sekali. Jadi mulai air, mulai kualitas udang itu sendiri sampai kualitas tanah yang ada di tambak-tambak di Sidoarjo pada umumnya. Jadi akhirnya sedang berjalan, akhirnya semakin banyak mengetahui apa sih sebetulnya yang menjadi ganjalan
Ternyata di samping kualitas air yang ada ini ada semacam pembelajaran lah dari saya pribadi. Waktu itu saya juga baca buku, juga dapat informasi-informasi dari teman-teman pembudidaya yang lain. Ada yang perlu dijaga sebetulnya. Untuk awal mula kita berbudidaya, ada persiapan-persiapan yang harus kita ketahui. Sebetulnya persiapan ini adalah ilmu dasarnya dari budidaya tambak. Misalnya pengeringan, terus pengapuran, terus persiapan pematang atau pintu-pintu air itu. Tapi sebetulnya kan ada hal yang sampai sekarang ini yang kurang banyak diketahui oleh pembudidaya, yaitu masalah tingkat kejenuhan tanah, yaitu redok itu sendiri. Berapa sih kok sampai banyak yang gagal gitu, baik Kudang Windu atau Fanami itu. Terus dengan penggunaan kapur. Dua prinsip ini harus kita pegang. Kalau pengeringan itu berapa bulan atau berapa hari, ya tergantung dari iklimnya itu. Terus pengapuran sendiri itu berapa banyak yang harus kita aplikasikan di lapangan. Kalau sudah mengetahui hasil dari lab itu sendiri, kita enak. Oh, ternyata redoknya dari awal itu misalnya 300 atau itu, kalau kita pengeringan jadi turun. Terus kita aplikasi kapur atau dolom itu berapa yang harus kita terapkan di lapangan. Berarti hasil uji ini sebagai dasar Bapak untuk melaksanakan budidaya ya, atau persiapan lahan budidaya? Iya. Makanya tadi itu sebetulnya ilmu dasar yang harus dipatuhi. Jadi cukup penting ya Pak untuk laporan hasil ujinya ini ya. Apalagi kalau kita bermain dengan udang. Kalau banteng sih insya Allah enggak ada masalah. Dan kondisi apapun itu masih dia bisa. Tapi kalau kita bermain udang, dua prinsip itu harus kita pakai. Oke. Untuk tantangan yang sering dihadapi ini apa Pak, kalau dari budidaya udang dan bandeng? Kalau bandeng enggak ada masalah. Kalau udang itu sendiri, ya itu tadi, dengan persiapan yang matang, insya Allah kita bisa berhasil dengan baik. Tapi dengan adanya kita ini ya juga harus belajar terus sampai dalam satu siklus ini apa saja yang harus kita pelajari, kita pantau terus kualitas ini. Kalau saya sendiri yang sering saya amati itu yang berkenaan dengan pengeringan itu tadi, dan pemakaian kapur itu adalah DO, terus pH air, dan suhu. Kalau tiga ini bisa kita jaga semaksimal mungkin lah. Ya kadang-kadang kan naik turun, karena si perubahan cuaca ini kan kita tidak bisa menentukan. Walaupun kita ini sering dapat informasi dari BMKG, kalau di tanggal ini sekian ini ada hujan, ada angin, ada macam-macam lah. Dari tiga pokok ini harus kita jaga terus. Berarti pengecekan DO dan suhu itu sangat penting ya Pak untuk ditambah ya? Ya. Kalau ini tidak kita jaga, ya sudah tinggal gitu aja. Tinggal kehancuran gitu aja. Untuk usaha Bapak sendiri, satu siklus bisa menghasilkan berapa? Kebetulan kalau ya udang ini saya enggak terlalu banyak muluk-muluk sih.
Jadi hanya misalnya satu peta aja, berapa peta, misalnya ada 2 hektar atau 3 hektar, ya itu saya pakai. Kebetulan saya pakainya tradisional plus ya, dengan siklus yang tertutup. Jadi ya kita enggak memakai yang, jadi ini aja yang kita kelola. Jadi pada prinsipnya ini seperti kita mengelola, ya mungkin kayak tambah-tambah intensif atau yang jadi ini aja yang kita puter-puter gitu. Iya. Oke, Bapak sudah mulai kapan nih mengenal layanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Pasuruan sebagai pengguna layanan? Mulai Kalau kapan? dari Pasuruan sendiri, saya mulai mengenal itu kurang lebihnya tahun 2000 berapa ya, 2013 atau 2000. Itu dari petugas lapangan yang di Dinas Perikanan yang terkait, misalnya karena saya di Sidoarjo ya dari Sidoarjo gitu. Berarti infonya dari penyuluh ya Pak ya? Penyuluh. Ya. Nah, itu saya tambahkan ya, untuk masalah lab ini memang ada banyak yang tidak tahu, karena yang kebanyakan yang mengetahui ini yang ikut kelompok. Kalau ikut kelompok itu kan gampang jangkaunya. Oh, kelompok si A, si B, si C. Yang non kelompok ini agak sulit lah. Berarti Bapak rutin ya mengujikan sampel di laboratorium kesehatan ikan? Kalau rutin setiap bulan enggak. Ya kebetulan sudah lumayan mengetahui lah apa harus saya lakukan ini. Tapi saya tetap konsul sama petugas lapangan yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Kebetulan saya di Kecamatan Sidoarjo. Selama berbudidaya ini Pak, Bapak pernah mengalami masalah kualitas air atau kesehatan udang yang cukup serius di tambak? Pada waktu musim penghujan. Kalau musim kemarau sih mungkin, ya karena kemaraunya sekarang ini kan agak pendek. Nah, kalau yang sekarang ini kan penghujannya kan lebih panjang. Ya otomatis kualitas air ini akan sering turun. Apalagi dengan salinitas rendah ini. Kalau penyakitnya sendiri Pak, apa pernah mengalami yang cukup serius di tambak? Kalau penyakit udang sendiri yang paling parah itu ya tahun-tahun 90 itu. 90, 91, 92. Kebanyakan penyakit apa itu Pak di tahun 90? White spot atau itu ya, dan sejenisnya itulah. Itu. Kalau di tahun-tahun ini apa masih sering mengalami? Kalau penyakit itu masih ada. Tergantung dari kita ini aja. Bisa nggak kita menjaga kualitas air ini, lingkungan kita ini. Kalau bisa menjaga, jawab bisa berarti. Berarti kunci utama adalah kualitas air ya Bapak ya? Iya, kualitas air. Dan persiapan lahan tadi ya? Iya, makanya kan dengan adanya pengeringan, terus pengapuran. Kalau nggak pengapuran itu nanti kan dia juga sebagai buffer pH-nya supaya biar nggak cepat goncang, terutama kalau dengan cuaca yang berubah-berubah kayak gini. pH ini bisa naik turun terus suhu. Makanya ada 3 ini, kalau ini jatuh semua ya udah. Nah, Ibu Dewi tadi sempat menyinggung masalah mobile fish clinic. Nah, mungkin bisa diceritakan nih inovasi tersebut kepada Sobat Bahari. Ya, terima kasih Mbak Intan. Tadi memang sudah saya sampaikan ya terkait inovasi mobil fish clinic. Ini merupakan salah satu inovasi unggulan di kami ya di UPT LKIL. Mobil ini mulai ada tahun 2018 ya. Kami mempunyai 2 armada mobil ya. Yang satunya sudah dilengkapi dengan peralatan uji yang sederhana ya di dalam mobil. Kemudian ada
unit sepeda motor. Nah, 2 unit sepeda motor ini untuk lokasi-lokasi yang memang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4 atau mobil itu tadi. Kemudian bagaimana cara menghubungi ya atau menggunakan mobil Fish Clinic ini? Nah, biasanya itu seperti ini, Mbak Intan ya. Jadi kalau ada kematian mendadak gitu ya dalam jumlah besar, misalnya di salah satu kabupaten kota gitu ya. Nah, nanti biasanya pertama-tama itu penyuluhnya itu datang dulu ke lokasi ya untuk melihat ya seberapa masalah yang ada di lapang itu terkait kematian mendadak tadi. Nah, kemudian apabila dirasa perlu ya, itu akan menghubungi kami ya, menghubungi kami. Nah, kami ada call center. Jadi nanti dari Dinas Perikanan Kabupaten Kota, penyuluhnya itu bisa menghubungi kami. Kami nanti setelah berdapat ini tadi informasi ya adanya kematian mendadak dalam jumlah besar, kami siap untuk datang ke lokasi itu seperti itu, mendatangkan mobil Fish Clinic. Nah, layanan kami ini untuk mobil Fish Clinic ini sudah di beberapa kabupaten kota. Nah, contohnya di Sidoarjo, mungkin nanti Pak Yusuf bisa cerita ya. Kami di beberapa tempat sudah mendatangi ya, karena memang di Kabupaten Sidoarjo ini beberapa waktu yang lalu ada kasus ya kematian mendadak itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kami punya inovasi e-formulir pengujian sampel. Nah, e-formulir pengujian sampel ini adalah salah satu solusi ya apabila lokasinya itu tidak terjangkau. Jadi memang pembudidaya tidak bisa datang ke tempat kami gitu, nanti bisa mengisi. Memang aplikasi ini masih baru Mbak Intan ya, masih tahun 2006 ini ya, ini masih uji coba. Nah, mudah-mudahan nanti berhasil ya dan memberikan manfaat atau merupakan salah satu solusi bagi pembudidaya. Nah, apabila layanan ini nanti memang manfaatnya luar biasa ya, nanti akan kami perbarui lagi, itu seperti itu. Jadi ada 2 inovasi, mobil Fish Clinic dan elektronik formulir pengujian sampel. Ini sementara inovasi kami. Nah, untuk mobil Fish Clinic ini memang sudah mendapat pengakuan Mbak Intan ya. Jadi kemarin di inovasi Kofabrik itu sudah mendapatkan pengakuan bahwa merupakan salah satu inovasi yang sangat bermanfaat untuk membantu pembudidaya ikan. Saya kira itu Mbak Intan. Kalau dari Pak Yusuf sendiri sudah merasakan ini ya, layanan dari mobil Fish Clinic? Alhamdulillah sudah. Kebetulan waktu itu ada penyuluhan di Desa Gedung Beluk di Balai Desa. Ada petugas dari KIL Daniel menyampaikan bahwasanya untuk saat ini sudah ada pelayanan mobil Fish Clinic itu. Ini sangat membantu sekali. Karena saya sendiri dan kawan-kawan membawa sampel langsung di situ. Akhirnya di situ ada banyak perbincangan, termasuk untuk memanfaatkan layanan-layanan itu tadi supaya bisa efektif dan efisien. Bu, jadi layanan mobil Fish Clinic ini tidak hanya untuk ada kasus saja ya Ibu ya? Ya, betul Mbak Intan. Jadi untuk mobil Fish Clinic ini tidak hanya ada kasus nggih. Jadi kami juga mendatangkan mobil Fish Clinic apabila ada kegiatan pembinaan ya. Jadi ada kegiatan pembinaan, misalnya kami mengumpulkan pembudidaya ikan. Contohnya kemarin itu di Ranugrati ya, Mbak Intan, itu ada kematian mendadak karena upwelling ya, karena perbedaan suhu. Jadi di bulan-bulan kemarin itu bulan Desember, Januari itu kami juga datang dengan mobil Fish Clinic gitu ya. Nah, di situ kan ada peralatan-peralatan yang sederhana ya. Jadi kami menguji di situ sambil kami memberikan pembinaan kepada kelompok pembudidaya yang ada di sekitar situ. Itu seperti itu. Kemudian di beberapa lokasi juga kami laksanakan. Contohnya di
di Sidoarjo ya, kemudian di beberapa kabupaten kota itu seperti itu ya. Jadi kami maksimalkan lah itu terkait inovasi kami itu, dan responnya sangat bagus Mbak Intan, sangat luar biasa sekali terkait inovasi kami ini. Ya. Jadi pembudidaya bisa langsung mengujikan sampel ya Bu ya? Ya, bisa. Tapi memang yang pengujian sederhana, yang peralatannya yang memang ada di mobil Fish Clinic. Tapi kalau memang permasalahannya atau pengujiannya itu yang lebih kompleks, itu memang harus dibawa ke laboratorium kami. Jadi kami bisa memilah-milah di situ. Yang bisa kami diuji di lokasi, kami uji di lokasi, ya hasilnya bisa langsung kami sampaikan. Tetapi yang pengujian yang memang tidak bisa kami lakukan di lokasi dengan mobil Fish Clinic, kami bawa ke laboratorium kami, itu seperti itu. Ya. Supaya hasilnya akurat, ya hasilnya juga maksimal, saya kira itu. Baik. Saya ingin bertanya nih kepada dua narasumber kita yang datang hari ini. Jika ada Sobat Bahari yang baru memulai usaha budidaya udang, mungkin ada saran dari Bapak atau Ibu agar dapat meminimalkan resiko kegagalan. Mungkin dari Bapak Yusuf terlebih dahulu. Ini ya untuk pemula atau untuk apa? Untuk pemula bisa Pak, dan teman-teman yang sudah berbudidaya mungkin. Oh gitu ya. Ya. Ini secara keseluruhan aja. Iya. Sebelum berbudidaya udang terutama, ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu tadi yang saya sebut di depan, yaitu terutama pengeringan semaksimal mungkin. Kalau memang bisa panjang, ya panjang aja nggak apa-apa. Kalau musimnya penghujan, ya kita atur aja. Yang penting itu ada permukaan tanah ini bisa terkikis kena udara atau kena sinar matahari lah itu. Jadi pelajari dulu apa yang ada di dalam petaan itu sendiri. Jadi misalnya kan tanahku ini kayak apa. Ini biasanya yang tidak mengetahui ini ya, makanya yang sering saya sebut ini redok ini. Jenuhnya tanah ini dia nggak tahu. Padahal kalau ini terlalu jenuh, udang lewat aja nggak mau dia. Jadi harus paham karakteristik. Betul. Dahulu, ya? Karakteristik dari lahan itu sendiri itu yang terpenting. Dan juga jangan lupa untuk di setiap gubuk ya, di rumah-rumah ada pendeka itu, di setiap gubuk itu sediakan kapur. Maksudnya apa? Kalau kapur ini setiap kali ada, kalau ada guncangan-guncangan yang ada di dalam air, cepat-cepat kita aplikasikan. Sebab biasanya kan yang biasanya guncang ini ya pH, terus suhu, itu yang sering-sering. Berarti faktor pentingnya adalah pH dan suhu ya Pak, yang harus benar-benar diperhatikan. Oke. Baik, mungkin Ibu Dewi ada saran untuk teman-teman yang ada di rumah nih untuk meminimalkan resiko kegagalan dalam budidaya. Silakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih Mbak Intan. Jadi begini, memang dalam setiap kegiatan itu kita kan ada SOP-nya ya, jadi ada standar operasional prosedurnya. Tiap-tiap tahapan itu harus dipersiapkan dengan baik. Kalau kami di budidaya itu ada juga cara budidaya ikan yang baik. Nah, di situ dipersiapkan. Sama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus ya, memang betul sekali. Mulai dari lahannya, kemudian airnya, pH-nya, kualitas airnya. Jadi selama ini kalau ada masalah ya, baru datang gitu. Padahal itu dari awal sudah dipersiapkan bagaimana sumber airnya. Misalnya sumber airnya dari mana, apakah pH-nya itu memenuhi persyaratan apa tidak, kemudian tanahnya, lokasinya. Nah, dari awal itu sudah
sudah dipersiapkan gitu. Kami siap. Jadi walaupun masih awal ya, masih baru itu kami siap di UPT kami itu misalnya melakukan pendampingan gitu. Bu, coba sih saya ini mau bikin kolam. Lokasinya apakah cocok, sumber airnya apakah cocok, lingkungannya apakah cocok. Kami siap memberikan konsultasi, pendampingan ya. Datang ke lokasi pun kami siap. Jadi gitu, jangan tunggu gagal dulu ya Ibu ya. Iya, cuma selama ini mohon maaf ya Pak Yunus ya, pembudidaya itu merasa takut gitu kan. Padahal tidak ada biaya sama sekali. Kami siap memberikan pelayanan itu. Nanti akan kami sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan dalam budidaya ikan itu. Ada CBIB, cara budidaya ikan yang baik supaya nanti hasilnya juga maksimal gitu. Jadi kalau kita budidaya kolamnya asal, airnya asal, tidak dicek dulu, kemudian asal tebar saja gitu ya Pak ya, walau ikan maupun udang, nah nanti hasilnya kan nggak bisa maksimal gitu. Tapi kalau dipersiapkan dengan dengan baik gitu ya Pak Yusuf ya, gitu nanti hasilnya kan pasti maksimal. Nah itu yang diinginkan oleh Pak Yusuf dan teman-teman pembudidaya gitu. Jadi monggo silahkan datang ke tempat kami, silahkan berdiskusi, silahkan konsultasi gitu. Kami siap membantu Pak Yusuf dan teman-teman Pak. Gitu. Jadi monggo silakan Pak. Nanti saya juga memberikan apresiasi ini Mbak Intan ya ke Pak Yusuf, ini luar biasa. Jadi beliau ini memang sudah dari awal ya. Itu langganan kami gitu ya Pak Yusuf ya. Ya, sudah mengujikan di lab kami ya. Kadang datang sendiri ataupun dibantu oleh penyuluh. Jadi kebetulan ini memang Pak Yusuf ini kan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo ya, yang sangat maksimal ya memanfaatkan layanan kami. Tapi dari Dinas Perikanan kabupaten kota yang lain pun itu juga sama ya, mungkin dari Lamongan ya, dari Probolinggo dan sebagainya itu sering Mbak Intan ya, sering kalau Sidoarjo ini memang respon sekali ya Pak Yusuf ya Pak ya, baik pembudidayanya itu juga sudah pernah dilatih juga di tempat kami gitu. Jadi sekali lagi monggo mumpung belum belum berjalan, misalnya pembudidaya pemula itu masih persiapan, saran saya dikonsultasikan aja gitu ya. Biaya pengujiannya terjangkau ya Ibu? Untuk biaya pengujiannya terjangkau Mbak, itu ada di Perda ya, ada di Perda itu. Kalau yang membutuhkan bahan kimia yang banyak, yang kompleks, tentunya harganya mungkin lebih tinggi ya dibandingkan yang mungkin DO, pH itu kan lebih murah. Atau ini kalau nggak salah dari Sidoarjo juga memfasilitasi pembudidayanya ya Pak ya, untuk peralatan yang mudah, yang murah gitu. Tapi kalau yang perlu bahan kimia itu ke lab kami itu seperti itu. Untuk layanannya bisa diakses di Instagram ya Ibu ya? Bisa. Kami ada WA Mbak, jadi ada WA yang bisa diakses ya, sudah ada juga kami cantumkan di Instagram ya, jadi bisa diakses, bisa WA bebas ya kapanpun. Misalnya malam itu juga bisa, tapi untuk pengujiannya jam kerja ya. Jadi pagi 7:30 sampai jam 4 sesuai jam kerja. Senin sampai Jumat itu seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Dewi. Bisa saya tambahkan Bu ya? Sama-sama Bapak. Berkenaan dengan apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, untuk alat-alat yang bisa menjangkau ke pembudidaya terutama, karena untuk perubahan-perubahan yang ada di lingkungan itu kan kita nggak tahu, kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang. Alhamdulillah di Dinas Perikanan Sidoarjo sudah banyak, terutama yang ikut kelompok-kelompok ini, mendapatkan alat-alat terutama pH, salinitas, sama DO. Dari tiga ini kan kenapa sering saya sampaikan ke kepala dinasnya, kalau memang pembudidaya ini kurang mampu Pak, enggak ya, orang tambak itu kan karena dia merasanya tradisi, mau ribet gitu lah, jemput bola.
Jadi pihak dari teman-teman PL ini ada laporan langsung langsung ke lapangan. Malah saya sering sampaikan ke teman-teman ini, sering-seringlah ke tambak, ke lokasi. Sebab misalnya contoh kayak perubahan pH itu yang ada ini, pH ini kalau sudah di sinar matahari, kalau sudah keluar gitu Pak ya, kan nggak bisa diprediksi. Kalau sudah keluar kena sinar matahari ya sudah normal lagi, kayak DO itu ya. Coba kamu sekali-sekali kalau memang betul-betul mendapat data yang bagus, petani ini dibantu. Matahari sebelum datang kamu coba lah, nanti itu DO-nya itu kayak apa, pH-nya kayak apa, akan semakin tahu. Tapi kalau untuk pH siang, pH sore, dia tuh akan ngikut gitu loh. Nah dari ngikut ini akan juga menentukan nanti barangkali ada perubahan dari warna air. Kita nanti solusinya apa? Sering saya sampaikan gitu. Jadi alat-alat yang ya kecil-kecil aja lah, supaya untuk bekal mereka ini untuk bisa menyampaikan ke petambak-petambak yang terutama yang non kelompok. Berarti pengamatan visual itu penting ya Pak, kayak warna Betul, air. iya. Warna air itu kan nanti kan juga udang itu kan besar, pertumbuhan baik enggaknya itu kan dari warna air itu, dan plankton yang hidup di situ. Gitu. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu Dewi mungkin bisa menyampaikan pesan untuk layanan laboratorium kepada Sobat Bahari. Silakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih Mbak Intan. Kami dari UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di Umbulan, Pasuruan, bahwa satu sampel yang Anda ujikan hari ini adalah garansi bagi keberhasilan budidaya dan mutu di masa depan. Pintu laboratorium kami selalu terbuka, dan tim teknis kami siap mendampingi perjalanan pengujian Anda dengan prinsip presisi dan tertelusur. Jangan ragu, percayakan analisis Anda pada kompetensi yang teruji. Sampai jumpa di pengujian sampel Anda berikutnya, dan mari terus jalin komunikasi yang solid demi mutu yang lebih baik. Ya, terima kasih. Kalau dari Pak Yusuf, ada kata-kata hari ini bisa disampaikan ke Sobat Bahari di rumah. Terima kasih untuk teman-teman pembudidaya sama udang, terutama untuk tambak-tambak tradisi. Persiapkanlah diri Anda ini, belajarlah banyak mengenai tambak-tambak tradisional atau plus atau semacamnya lah. Kenalilah dulu tempat itu, baik tempatnya, wadahnya ini, karena media kita ini adalah tanah dan air. Jadi persiapkan betul. Jadi jangan malu-malu untuk selalu mendapatkan informasi yang bagus mengenai budidaya, mengenai itu apapun lah untuk keberhasilan dari tambak itu. Saya kira itu cukup. Baik, terima kasih Bapak Yusuf atas kata-kata hari ini. Nah, Sobat Bahari, tidak terasa kita telah sampai di penghujung podcast Bincang Bahari hari ini. Nah, dari perbincangan yang sangat menarik hari ini, kita dapat belajar bahwa keberhasilan budidaya udang tidak hanya ditentukan oleh kualitas benur dan pakan, tetapi juga oleh kualitas lingkungan budidaya serta kesehatan udang yang harus dipantau secara berkala. Melalui layanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan, para pembudidaya dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi kualitas air maupun kesehatan udang, sehingga berbagai permasalahan dapat dideteksi lebih dini dan ditangani dengan tepat.
Baik, semoga informasi yang telah disampaikan pada podcast kali ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi Sobat Bahari semua, khususnya para pembudidaya tambak. Nah, buat Sobat Bahari, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube DKP agar tidak tertinggal update episode kita selanjutnya. Follow juga Instagram dan Facebook @diskanlajatim. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya seputar dunia kelautan dan perikanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.